Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diska Munasari, nomor NIM 222011158, akan menjelaskan tentang menjadi pribadi berintegrasi dengan sifat amanah dan jujur. Yang pertama yaitu pengertian amanah dan jujur. Pengertian amanah secara bahasa, amanah berasal dalam bahasa Arab amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan, ketentraman, dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu dalil tentang amanah dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Selanjutnya yaitu amanah ada 3 macam. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia, yaitu segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya. Yang ketiga, yaitu amanah kepada diri sendiri, tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Selanjutnya, contoh perilaku amanah. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menggunakan segala potensi daya pikir dan seluruh anggota tubuhnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya, ketika diberi umur, manusia bekerja, belajar, menjauhi larangannya, dan menjalankan perintahnya. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia, yaitu yang pertama menjadi pemimpin yang adil, kedua, ketua kelas yang bertanggung jawab atas jabatan yang telah diembannya, yang ketiga, menjalankan tugas kebersihan kelas, yang keempat, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, yang kelima, menyampaikan aspirasi teman-teman kepada guru. Yang ketiga yaitu amanah kepada diri sendiri. Yang pertama, menjaga kesehatan atau hifdzu an-nafs. Yang kedua, menjaga agamanya atau hifdzu ad-din. Yang ketiga, menjaga harga diri dan keturunannya atau hifdzu al-ird wa an-nasl. Yang keempat, menjaga pikirannya atau hifdzu al-aql. Yang kelima, menjaga hartanya atau hifdzu al-mal. Selanjutnya B, yaitu jujur. Jujur secara bahasa dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata siddiq, yang artinya berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Selanjutnya, dalil tentang jujur pada Quran surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, jangan kalian mencampur kebenaran dengan kebatilan, jangan pula kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian menyadarinya. Selanjutnya, contoh perilaku jujur. Yang pertama, sikap jujur di rumah, yaitu mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Yang kedua, meminta izin saat keluar rumah. Yang ketiga, tidak berbohong kepada orang tua dan berkata jujur.
Yang kedua, sikap jujur di sekolah, yaitu yang pertama meminta izin ketika meminjam barang, yang kedua tidak berbohong dan berkata jujur kepada guru dan teman-teman, yang ketiga tidak menyontek saat ujian. Yang ketiga, sikap jujur di masyarakat, yaitu yang pertama tidak mengambil barang milik tetangga, kedua tidak curang saat bermain, ketiga apabila menemukan barang dikembalikan kepada yang punya, nomor 4 tidak ingkar saat berjanji. Selanjutnya cara berperilaku amanah, yaitu yang pertama meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Yang kedua, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Yang keempat, melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, cara berperilaku jujur, yaitu yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat dan Maha mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan dan dilakukan oleh manusia. Yang kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, terbiasa berkata jujur, sesuai antara yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang dilakukan. Yang kelima, menghindari perkataan bohong walaupun hanya sebagai candaan. Yang selanjutnya yaitu hikmah sikap amanah. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain sehingga akan terjadi hubungan baik kepada sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari orang lain sehingga mendapatkan kehormatan dari orang lain. Yang ketiga, hidup akan lebih mudah dan sukses karena dicintai oleh Allah. Selanjutnya yaitu hikmah sikap jujur. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dan kehormatan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman karena manusia menyukai orang-orang yang berkata jujur dan tidak suka berbohong. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup karena tidak menyembunyikan sesuatu kepada orang lain. Yang keempat, terhindar dari sifat munafik karena ia selalu berkata jujur dan tidak berbohong atau menipu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.